Oke, kita akan review head unit 360 merek Tricar. Harga beli kemarin 2,5 juta online. Pasang sendiri, cari-cari tutor di YouTube. Dan setelah pemakaian sekitar 6 bulan, hasilnya sangat puas. Dengan harga ada 2,5 juta, sudah dapat RAM 2/32, yang menurut saya lumayan worth it sih, dibandingin abang-abang beli yang biasa, head unit Android biasa. Ini yang harganya juga masih di atas 1 jutaan kan. Mending yang 360 sekalian. Dia punya beberapa fitur yang oke. Kameranya juga termasuk terang sih, kalau menurut saya sangat terang, Full HD. Kita di sini ada beberapa fitur kayak depan. Kita mau misalnya kamera depan kita bisa lihat di atas kayak gini, atau kita lihat begitu kita mau maju, atau kan kelihatan bener kan ini plat BG mobil kita kan. Jadi kalau begitu dia udah deket sama tembok kan kelihatan, bener-bener kelihatan. Atau di belakang, kayak di belakang ini kita bisa, ini yang saya seneng nih, ini apa kan, ini kan ada towing nih, kan. Jadi kalau kita mundur, kalau kita cuma ngandalin kamera biasa sih, biasanya sensornya udah titit, padahal jarak antara mobil ke dindingnya masih terlalu jauh. Tapi kalau ini kan kita bisa benar-benar lihat, di ini kan ada towingnya kan, untuk jarak beberapa jari pun kita bisa. Atau yang fitur di samping, kita lihat kalau kita kiri, ini kan posisi ban mobil di depan kan, ini kan kalau kita mau lihat lubang kan nggak mungkin juga kita mau nengok-nengok sambil nyungak-nyungak kayak itu kan. Kayak ini kan kelihatan kan, benar-benar kelihatan bumper kita. Atau di kayak giniin lebih luas sudut pandangnya. Atau ini kita sampai ke pintu bagian depan itu sih, kanannya. Ini pintu, ini 2 kiri kanan, biasanya untuk sen 2 ini hazard. Ini untuk pandangan luas ini, belakang depan, tapi dia tidak opal, lurus cuma. Ini juga kan ngerespon sen. Kita kasih lampu sen kiri kanan terus. Yuk, nanti di kameranya tuh kan ada kabel api itu kan, kabel api di kameranya, nanti sambungin sama kabel api dari lampu sen, nanti sambung dia ketemu, dia bisa respon kayak gitu. Untuk beberapa fiturnya lagi sih, dia masih banyak beberapa fitur, kayak misalnya ini Poting 360 ini, kalau mau munculin gambar kecilnya, ini Poting 360 nih, kalau mau munculin gambar kecilnya, misalnya kita pusen terus setelah ini, dia bisa muncul. Itu untuk Poting 360. Dan status record ini, kalau kita klik enable, terus kita klik posisi penyimpanan,
posisi penyimpanan mau di USB 1 atau USB 2, USB 0 atau USB 1 ini. USB 2 nya kurang tahu, nggak ada kayak. Kita mau taruh di mana, usahakan jangan kasih flash disk satu lagi, jangan dia ini, jangan dia satu flash disk, karena kalau dia satu flash disk dia akan menghapus lagu ini, file-file yang lain akan terhapus karena dia sistem dia menghapus otomatis. Jadi menimpa file-file yang lebih tua ditimpa, jadi mau filenya bentuk lagu, foto atau apa pasti akan hapus. Jadi usahakan dua flash disk, satu untuk multimedia, kita mau dengar lagu, dengar video kan, satunya untuk rekam kejadian. Dia langsung 4 channelnya, kayak saya kebetulan nggak bawa flash disk ini, jadi tapi rekaman kayak gini nih, nanti dia bukan folder pisah dia, tapi tapi lumayan sih kalau misalnya ada apa-apa, masih ada kejadian sih. Tapi kalau saran saya sih jangan terlalu diandelin sih kalau yang ini. Mending kalau untuk record, mending dashcam sekalian kayak ini, dashcam di atas. Nah, karena menurut saya kita terlalu memaksakan mesinnya kan. Memaksakan mesin dalam arti kata, misalnya kita dengar lagu 360-nya berjalan, dashcam-nya berjalan, itu kan mesinnya kan terlalu dipaksa, biasanya kurang awet sih kalau menurut saya pribadi itu. Dan untuk 2,5 juta ini sangat worth it sekali sih. Nanti ada card model, kita cari model warna yang mana dan sesuai dengan mobil kita, atau bentuk mobil kita. Nah, ini kan kebetulan mobil saya Xenia 2016, dan ini sih yang paling mendekati lah gambarnya. Kalau biasanya kan kalau orang beli mobil, ibaratnya beli mobil baru kayak Veloz ada 360, ya orang cuma bawaan pabrik aja. Padahal kalau dilihat kadang gambarnya juga kurang realistis lah. Jadi kita masih tetap harus diatur lagi untuk beberapa itu, diatur lagi kayak misalnya blind scissor ini biasanya kebanyakan orang bawaan pabrik yang itu biasanya ada kayak item ini, tapi kalau kita ngelihat kurang realistis gambar kayak ini nih, mending diperkecil sekecil-kecil mungkin. Blind scissor, jadi gambarnya lebih realistis. Dan ini untuk ukuran mobil, mau lebih panjang, mau lebih pendek, kita sesuaiin. Tapi juga disesuaikan juga antara gambar dengan keadaan sebenarnya. Jadi begitu mobil gambar yang jaraknya tetap sama, jadi harus tetap disesuaikan. Kayak di lampu stop ini, di belakang bener ada, itu memang benar-benar ada lampu stop itu. Ini tekan rem, dipencet rem, itu benar ada kan. Lihat di sini, di sini juga benar-benar ada. Dan oke lah, nanti kita review lagi untuk beberapa kayak over scissor ini untuk jangkauan luas pandangan. Mau lebih, tapi kalau kita gambar terlalu kecil, biasanya pabrik kan ngasih gambar yang terlalu kecil kayak gini. Memang kalau dilihat lebih bagus, pandangan juga lebih luas,
Tapi begitu kita di jalan, mobil kita ketemu mobil orang tuh, mobil kita tuh terlalu kecil, jadi gambarnya tuh nggak realistis sama sekali. Jadi saya contohin, nah, ini kita gambar yang lumayan kecil. Nah, ini aja. Oke, kita lihat. Nah, ini memang bagus dia. Tapi begitu kita kan kelihatan kan mobil kita bener-bener kelihatan kecil. Jadi seolah-olah sangat kurang realistis lah. Kalau Blind Caesar itu di kecil, itu biasanya bawaan pabrik masih kayak itu. Jadi sebenarnya masih harus diatur sih. Untuk apa tadi namanya tadi itu, untuk overhead scissor usahakan lebih besar. Nggak apa-apa pandangan jangan tidak terlalu luas, yang penting gambarnya lebih realistis ya kalau menurut saya pribadi. Oke, nanti kita review lagi. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nanti saya kasih link pembelian 2,5 juta untuk yang 9 atau 10 inci, RAM 2/32. Dan satu lagi kelebihannya, mas boleh lihat kayak misalnya mobil Veloz atau mobil-mobil yang bawaan pabrik 360, biasanya dia, kalau menurut saya pribadi sih, dia punya prosesor tuh lebih lemah. Prosesor dari mobil ini yang saya beli ini lebih bagus. Kayak ini ngerespon sen. Lihat kalau kita ngehidupin sen ya, tuh, dia hitungannya per 1 detik langsung kebuka dia, nggak ada delay. Tapi kalau saya pernah bawa mobil Veloz itu, begitu ngasih lampu sen responnya tuh lebih lama. Itu menandakan kalau prosesor dia tuh kurang terlalu bagus. Oke, sekian. Nanti kita review lagi beberapa kayak dashcam atau beberapa yang fitur-fitur lain yang saya pasang sendiri, alhamdulillah.